Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Sudah lama kita kurang ketemu ya, kurang gaul. Selama ini saya berada di Sedati, Pak. Sedati. Pondok Sedati Indah namanya kampungnya itu. Masjidnya itu ya. Kampungnya ya, Pondok Sedati Indah. Saya di sana di rumah istri saya, Pak. Mohon maaf kalau Bapak tidak saya undang waktu mantenan dulu. Karena saya ngajak Pak Heri, tidak usah katanya gitu ya sudah. Jadi bagi yang belum tahu kemana saya selama ini, saya ada di sana, Pak, di Pondok Sedati Indah. Sebelah saya itu mana? Selatannya ya, Bandara Juanda Lama itu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu pengantar saya. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang bulan Rajab, karena sekarang ini hari terakhir bulan Rajab ya, bulan Rajab ya. Mengapa bulan Rajab itu sangat dimuliakan dan oleh Allah, termasuk bulan Rajab itu salah satu dari bulan yang mulia ya. Itu ada bulan yang lainnya, diantaranya adalah Ramadan ya, Muharram, Rajab ya, dan kalau tidak salah satunya Sa'ban ya, gitu ya. Saya membuat catatan-catatan. Dari beberapa catatan ini di sana ada menyebutkan bahwa betapa mulianya bulan Rajab itu. Belum pernah diterangkan kan Pak ya? Belum ya? Belum. Hah? Ya, baik. Menurut Rasulullah bahwa bulan Rajab itu bulan Allah, katanya. Bulan Rajab itu bulan Allah. Sedangkan Sa'ban itu
bulanku, kata Rasulullah. Sementara bulan Ramadan itu bulan umatku. Bulan umatku. Karena seluruh kaum muslimin pada bulan suci Ramadan itu menikmati, merasakan betapa mulianya bulan Ramadan itu. Ya. Sehingga Rasulullah bersabda bahwa bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sa'ban itu bulanku, kata Rasulullah, sementara bulan Ramadan itu bulannya umatku. Jamaah rahimakumullah, nilai mulia yang kedua adalah bulan Ramadan, bulan Rajab itu bulan terkabulkannya doa. Doa kepada Allah itu kalau dilaksanakan pada bulan tidak tertolak. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Karena itu jemaah rahimakumullah, betapa mulianya bulan ini. Dan kalau kita berdoa ya pada bulan Rajab inilah apa yang kita mohon kepada Allah, bulan Rajab. Ada 5 malam sebenarnya doa itu mempunyai nilai mulia, dikabulkan oleh Allah. Yang pertama itu adalah malam pertama bulan Rajab. Jadi sudah lewat Bapak Ibu. Tapi masih ada pada bulan Rajab ini doa yang harus dipanjatkan. Ya, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sa'ban. Bapak Ibu, masih nanti malam nisfu Sa'ban. Ingat-ingat bahwa pada malam itu Allah mengabulkan doa umatnya, mengabulkan doanya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, doa yang dikabulkan adalah doa malam Jumat, Bapak Ibu. Jadi malam Jumat itu bukan malam istimewa untuk suami istri saja, Bapak Ibu. Ya. Malam Jumat itu malam dikabulkannya doa. Ingat Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah pada malam Idul Fitri. Belum, masih nanti ya kesempatan Bapak Ibu sekalian. Malam Idul Fitri, pada saat orang bertakbiran, pada saat orang mengagungkan nama Allah, berdoalah di situ. Mohonkan apa yang Anda inginkan pada malam Idul Fitri itu. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, doa yang dilantunkan oleh jamaah pada malam Idul Adha. Jadi malam hari raya itu kedua-duanya Allah memberi kesempatan kalian berdua, kita semua berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, beberapa ulama mengatakan bahwa siapa yang beramal di awal bulan Rajab akan dilipat gandakan nilainya
sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Jadi bahwa siapa yang beramal di awal bulan Rajab maka akan dilipat gandakan nilainya sampai 70 kali lipat. Subhanallah, sungguh mulia bulan Rajab. Kalau kita selama ini belum tahu, belum paham, mari yang berikutnya ingat ya. Jadi malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam pertama Rajab dulu ya, malam pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Bahkan Allah akan melipat gandakan sampai 70 kali lipat. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, kemuliaan lain bulan Rajab adalah bulan Rajab itu penanda ya, penanda akan sampainya kita nanti bulan Ramadan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi bahwa bulan Rajab itu bulan Allah, ya, kemudian bulan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah, sementara bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, itu sebagian atau itulah minimal bulan Rajab itu dimuliakan atau dianggap sebagai bulan yang mulia ya, selain bulan Ramadan dan bulan Sya'ban. Oleh karena itu kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita dalam bulan Rajab ini yang akan membawa kepada kita hal yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Bahkan disampaikan Rasulullah dalam doanya ya, disebutkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kami bulan Rajab, sampaikan kami bulan Rajab wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Wa barik lana Ramadan, dan semoga Engkau perkenankan kami sampai berada bulan suci Ramadan. Jamaah rahimakumullah, ini amalan sangat penting, sangat mulia ya. Sehingga doa kita kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Jadi disitulah Rajab itu disebut bulan pengantar, pengantar ke Ramadan ya. Kita ingat, jangan gunakan yang lain kesempatan, gunakan untuk memohon keberkahan dan kerahmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah telah berjanji kepada kita bahwa akan mengabulkan doa kita pada bulan Rajab menuju bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan menanam. Sedangkan Sa'ban itu bulan menyiram. Rajab menanam, Sa'ban nyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen, mengunduh kemuliaan, mengunduh keberkahan, mengunduh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Karena itu jamaah rahimakumullah, pedoman ini hendaknya dipegang teguh dan diikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan memanen, bulan Ramadan. Sungguh keadaannya sangat mulia. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami sedang, Engkaulah berkailah kami sedang berdoa kepadamu. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya, ceritanya demikian itu, bahwa bulan Sa'ban, bulan Rajab itu bulan menanam, sedangkan bulan Sa'ban itu bulan menyirami, memelihara, sedangkan bulan Ramadan itu bulannya panen kebahagiaan, panen kemuliaan, dan panen segalanya. Karena itu jamaah rahimakumullah, kesempatan yang sangat mulia tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilewatkan. Jangan lupa, kesempatan masih ada, kesempatan menanam masih ada. Setelah dipanen, setelah ditanam, kesempatan memeliharanya. Jadi urut, setelah menanam disirami, setelah tumbuh subur dan kemudian berbuah, terus dipelihara, dan berikutnya panen sampai kesempatan bulan Ramadan itu. Dan sungguh Ramadan bulan mulia, bulan di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah berpuasa. Orang berpuasa itu jamaah rahimakumullah bukan hanya menahan lapar dan haus, bahkan bagi orang yang puasa sungguh-sungguh, lapar haus itu tidak terasa. Lapar dan haus itu tidak terasa ketika orang dekatnya kepada Allah, takarrubnya kepada Allah sedemikian rupa sehingga lapar itu tidak terasa. Tiba-tiba kemudian sudah saatnya berbuka. Sungguh mulia Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh membahagiakan bulan suci Ramadan.
Pengantarnya bulan Sya'ban. Sebelumnya adalah bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan yang sangat mulia. Ya, oleh karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat mulia dan sangat membahagiakan itu. Bagi orang yang menanam, ya, tidak ada orang menanam itu marah, ya. Ketika orang menanam, sungguh hatinya dicurahkan untuk menanam dan berharap kepada Allah. Kemudian disertai dengan memelihara, nyirami, ya. Kalau perlu mumpuk, itu ya. Kalau perlu dicangkuli kiri kanannya biar subur, ya. Sungguh akhirnya pada bulan terakhir Ramadan dipanen. Masya Allah. Kebahagiaan yang seperti itulah yang sangat diharapkan agar kita menjadi umat yang hidupnya penuh keberkahan dan penuh kemuliaan. Jamaah rahimakumullah, pada bulan-bulan itulah tidak boleh kita melakukan kegiatan yang maksiat. Jangan diisi kegiatan kemaksiatan. Isilah amal-amalan, baik sedekah jariyah, dan lakukan ibadah kepada Allah, karena kita berharap dari apa yang kita tanam subur, berbuah, dan kita panen pada bulan Ramadan. Tidak ada orang yang menanam wis tak tandur karepmu, subur ora subur, panen ra panen, aku ra butuh. Tidak ada orang yang menanam itu niatnya seperti itu. Tapi dari menanam disiapkan tempatnya, ya, disuburkan kondisinya, dan dijadikan tumbuh-tumbuhan itu subur, makmur, dan kemudian akan berbuah yang banyak dan membawa kebahagiaan dalam kehidupannya. Itulah proses, ya, proses bulan Ramadan sebagai bulan bulan Rajab, Ruah, dan Ramadan sebagai pengantar, penanam, tentang tanam, nyubur, dan kemudian berbuah. Itu pengantar saya, Bapak Ibu sekalian. Monggo dalam kesempatan ini kita dialog. Monggo saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya atau menyampaikan pandangan atau pendapatnya. Ya. Monggo Pak Tik. Monggo Pak. Ya. Monggo Pak, ya. Kenapa Pak? Berdoa itu doa untuk diri sendiri. Ya. Orang berdoa itu
kita ingin berbahagia bersama orang lain, ya. Oleh karena itu disebutkan tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya. Ya Allah, berikan kepada kami bulan Rajab, sampaikan kami pada bulan Rajab dan Sa'ban. Ya. Oleh karena itu kami itu kan orang banyak, kita diajak, kita mengajak, karena kita memohon kepada Allah untuk kita dan saudara-saudara kita, dan sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu apakah biar salah satu cukup saudara kita yang berdoa? Tidak, ya. Kalau toh dia berdoa, mungkin untuk anak-anak dan anak-anak istri kita yang di rumah dan saudara-saudara kita ikut serta berdoa, itu lebih baik, ya. Oleh karena itu Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna, sampaikan kami ya Allah pada bulan kemenangan, bulan kepanenan, bulan kebahagiaan di Ramadan itu. Ingat nilainya Ramadan itu dan berbagai macam nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan. Karena itu puasa itu jangan dipandang awan luwe bengi warak, tapi lihatlah puasa itu sebuah proses, ya, proses menjalani suatu kehidupan, diawali dengan menahan lapar, menahan marah, menahan emosi, menahan segala sesuatu, sehingga sampai kepada Allah dengan kemuliaan dan keberkahan, ya. Jadi ibadah itu jangan kita pandang proses lakonnya itu, ya. Tapi proses lakon dianggap sebagai perantara untuk mencapai sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ibadah itu semua membawa atau menjadi keberkahan dan kemuliaan pada diri kita. Jangan ibadah itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan, ya. Puasa lah gak enak amat. Puasa itu menahan lapar, menahan emosi. Kalau bapak puasa kok marah-marah terus, nah ini ibarat orang apa itu melakukan sesuatu, dihilangkan alat yang digunakannya, tidak bisa sampai itu. Begitu Pak Tik, barangkali monggo lanjut. Tadi saya katakan bahwa doa pada bulan Rajab dapat 70 kali, bulan Rajab 70 kali. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap saat pun doa itu bukan 70 kali, 700 kali kembalinya kita. Kalau kita berdoa untuk orang lain, berbuat baik untuk orang lain, doa juga untuk orang lain, itu sudah kembali kita 700 kali. 70? Mungkin. Apakah 700 kali 70 di bulan Rajab itu? Jadi memang utama sebaiknya memang kita kalau lihat Al-Quran memang lebih baik berdoa untuk orang lain, karena pasti kembali ke kita dan kembali besar, banyak sekali. Dan umumnya orang itu berdoa untuk diri sendiri. Terus terang kita doakan kebanyakan untuk diri sendiri.
Padahal kalau orang lain kembali ke kita 700 kali, jauh lebih banyak. Itu lebih utama menurut saya. Jadi kayak kita doanya, ya udah dahulukan orang tua, dahulukan orang-orang muslim, bukan kita duluan. Dan kita pun sudah dapat sebetulnya bercakap di doa orang lain tanpa doa diri sendiri. Itu menurut saya. Ya, terima kasih. Memang keberkahan kepada orang lain, ya, doa disampaikan dalam kerangka mendapatkan keberkahan itu berakibat kepada dirinya dan pada orang lain. Tapi kalau kita tidak mulai dengan kita berdoa, orang lain tidak dapat, gitu loh ya. Jadi kita berdoa akan berakibat luar biasa kepada orang yang lainnya. Nah, kalau kita tidak berdoa, orang lain tidak dapat, Pak. Gitu. Nah, jadi kunci pertama adalah doa kita. Oleh karena itu disebutkan apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, gitu. Ya Allah, berkahi kami, ya. Itu sudah mengajak yang lain mendapatkan keberkahan kan, Pak. Jadi pengantar kita untuk berdoa. Kalau kita nggak ada pengantar, orang lain tidak akan mendapat 70 atau 700 gitu, Pak ya. Oleh karena itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kita menyampaikan doa itu, ya, orang lain akan mendapat keberkahan. Yang mau, Pak. Ada orang lain, aku nggak mau kamu berdoa, ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi doa kita akan dikabulkan oleh Allah, ya, 70 atau 700 atau bahkan mungkin 70.000 dan seterusnya ketika doa itu disambungkan karena ikhlas, karena semata-mata kepada Allah. Jadi prosesnya kan proses spiritual, ya, proses spiritual. Jadi kita melakukan ibadah, dan ibadah itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita mengajak orang lain kan begitu, agar dikabulkan doa kita untuk orang lain itu, dan kemudian kita berharap bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah untuk kita dan orang lainnya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Karena perintahnya itu kan sebelum kita mendoakan kepada diri kita dan orang lain, pertama yang harus kita muliakan Allah, ya. Perintah itu kan kepada orang yang beriman, ya, juga, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha, kan begitu, berusaha meningkatkan agar dekat kita kepada Allah, itu loh, dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan. Itu perintahnya Allah. Jadi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Taat kepada Allah. Dan di tengah-tengah orang yang taat itulah doanya dikabulkan oleh Allah berlipat ganda. Bisa jadi ratusan kali lipat, tinggal kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Bapak Ibu masih ada masukan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
setiap kita pengajian itu biasanya apa yang disampaikan itu ada dasarnya atau ada dalilnya atau ada buktinya. Merujuk kemana itu tadi sehingga kita bisa paham dalilnya apa, kitabnya apa, Al-Quran surat apa. Jadi jamaah tidak ke mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi kita kembali kepada sabda Rasulullah tadi, ya, bahwa banyak ya, saya lupa ayatnya, ya, disampaikan di sana bahwa bulan terkabulkan doa itu ada 5 malam ketika doa itu tidak tertolak, gitu ya. Maaf Pak, ada Pak, nanti saya sampaikan, saya lupanya kemarin cuma sekilas saja. Jadi ada 5 malam ketika doa tidak ditolak, ya, doa tidak ditolak, yaitu awal malam bulan Rajab tadi, ya. Ada Pak, ada doanya, ada dalilnya. Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat dan malam Idul Fitri, Idul Adha. Maaf saya tidak mencatat kemarin, jadi nanti saya sampaikan kepada Bapak. Ada jelas, jadi ada yang jelas saya tidak mencatat itu, hanya saya carikan, nanti saya sampaikan ke Pak Asep. Oke. Jadi sebenarnya semua apa yang saya sampaikan itu ada rujukannya, ya. Seperti tadi dari sabda Rasulullah tadi juga ada rujukannya, ya. Kemudian ada yang menyampaikan doa itu akan dilipat gandakan 70 kali. Itu pendapat, ya, dari ulama, ya. Siapa yang berdoa akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ada dalilnya. Dan jadi bulan Rajab itu perantara awal. Maka dikatakan tadi bulan Rajab itu menanam, kan begitu. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami, ya, artinya memupuk, ya, memupuk, kemudian nyirami, jangir dan sebagainya. Sementara bulan Ramadan itu bulan panennya, gitu. Iya Pak, ada, gitu ya, ada. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, jam 5.20. Tuluknya jam berapa nih? Jam 6 ya? Bukan, tuluknya jam 5.30. Kurang 10 menit. Barangkali monggo masih ada yang perlu ditanyakan. Cukup Pak Tek, tambahan monggo. Kita bulan ini kita mulai, kemudian kita langsung bulan panen. Jadi kita umumnya kan langsungnya masuk Ramadan. Jadi nanamnya juga kita lupa, semuanya juga lupa. Yang pasti ingat bulan Ramadannya, maka kita nggak dapat itu. Karena orang lain sudah berdoa, jadi kita dapat doanya orang lain. Jadi orang yang tanam, orang memupuk, subur dan panen. Ya. Kalau tetangga bapak sebelah mungkin
panen yang banyak, mungkin kan tidak hanya dipanen dia saja, tapi dia akan memberikan kepada kita dan bapak-bapak sekalian. Tetapi bapak ibu sekalian, bahwa itu adalah sebuah proses, ya, proses yang disampaikan dalam hadis ini, bahwa prosesnya seperti itu. Proses itu kan menggambarkan agar kita mudah menerima, ya. Jadi kalau orang nanam, ya, mesti akan panen. Nah, prosesnya kayak apa? Orang yang menanam, masa orang habis ditanam kemudian ditinggal pergi, tidak dipelihara, tidak dipupuk, tidak apa, ya, tahu cari juga nggak ada kan begitu. Kalau logika kita kan seperti itu. Nah, ini kita melihat sebuah proses di mana Ramadan itu panen karena telah diawali dengan bulan Rajab dan Sa'ban. Bulan Sa'ban itulah, nah ini kita yang tidak paham bahwa mestinya harus memelihara apa yang kita awali pada bulan Sa'ban, kan gitu. Rajab, ya. Berarti apa yang kita tanam pada bulan Rajab itu bahkan mungkin lupa kalau begitu, ya. Setelah kita tanam pada bulan Rajab, kemudian kita pelihara pada bulan Sa'ban, dan insya Allah kita akan memanennya. Itu adalah sebuah gambaran di mana ketika kita hidup di dunia ini, gambarannya seperti itu. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelihara dalam kehidupan ini, ya. Oleh karena itu, bulan Rajab menanam, bulan Sa'ban itu nggak ada kan orang tanam langsung panen, ya. Dipelihara sedemikian rupa. Kalau pupuknya banyak dan pupuknya cocok, kemudian subur, makmur, kan gitu. Setelah subur, panennya banyak. Nah, ya itu proses, ya. Demikian pula amalan manusia, amalan seseorang. Amalan itu ya, yang kita lakukan dalam kerangka proses Ramadan, ya. Oleh karena itu, sejak sekarang kita sudah mempersiapkan diri untuk memanen Ramadan itu. Jangan sampai pas Ramadan, kok gak ono panennya, kok gak ada buahnya. Nah, inilah apa yang harus kita lakukan dalam kerangka panen bulan Ramadan. Barangkali itu, mari kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita lakukan mendapatkan kerahmatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika adimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafatuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsib anna minal bala' wal waba wal amrad wat ta'un wal raih wal zalzalah wal fakhsha wal munkar innaka ala kulli syai'in. Allahumma rabbi ja'al hadha baladana Indonesia baladan aminan warzuq ahlahu rizqan tayyiban hasanan wa wasi'an. Allahumma ja'alna rizqan tayyiban hasanan wa wasi'an. Allahumma ja'alna rizqan tayyiban hasanan wa wasi'an. Allahumma aqsib anna minal bala wal waba wal amrad wat ta'un war raih wal zalzalah wal fakhsha wal munkar innaka ala kulli syai'in. Rabbi ja'al hadha baladana Indonesia baladan aminan warzuq ahlahu rizqan tayyiban hasanan wa wasi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.